Oke, selamat pagi anak-anak ibu kelas 11 IPS 1 dan 2. Pagi ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, yang pertama kita ambil faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu poin pertama adalah adanya perang-perang dunia. Nah, contohnya ini kita ambil pada masa Jepang melawan Rusia ya. Jepang melawan Rusia, dan pada masa itu yang mengalami kemenangan adalah Jepang ya, itu pada tahun 1904 sampai dengan 1965. Nah, dengan kemenangan Jepang ini telah menyadarkan bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia bahwasanya kita pasti bisa menang. Kalau Jepang bisa, kenapa kita tidak bisa ya, gitu dia. Nah, lalu yang kedua itu adalah adanya paham baru yang muncul ya. Paham-paham baru yang muncul ini contohnya adalah ada dia liberalisme. Nah, liberalisme ini seperti yang kita ketahui berasal dari kata bebas ya, liberal, bebas. Nah, artinya kebebasan dan persamaan hak itulah yang diutamakan ya. Jadi masyarakat itu harusnya memiliki kebebasan dan setiap warga negara itu harus punya sama-sama persamaan hak gitu dia. Tidak ada yang dibeda-bedakan gitu dia ya. Nah, lalu itu ada paham demokrasi ya kan. Demokrasi ini juga tidak asing di telinga kita, demokrasi yang artinya adalah pemerintahan berada di tangan rakyat ya. Jadi rakyat itu adalah yang diutamakan ya dalam perjalanan roda pemerintahan. Ada di tangan rakyat ya, pemerintahan ada di tangan rakyat. Rakyat adalah ujung tombak pemerintahan ya. Pemerintahan di dalam suatu negara. Nah, ya. Lalu yang ketiga itu adalah munculnya golongan-golongan terpelajar. Munculnya golongan-golongan terpelajar. Nah, munculnya golongan-golongan terpelajar ini telah memiliki pengalaman ya kan dari orang-orang asing di luar negeri sana. Jadi mereka punya ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa gitu deh. Jadi dengan munculnya mereka punya stigma baru, ide-ide yang baru. Kenapa mereka tidak bisa gitu lah ya. Kembali lagi kepada yang pertama tadi, kenapa mereka bisa kita tidak bisa gitu deh. Apalagi mereka adalah orang-orang yang pintar ya. Golongan-golongan terpelajar itu sangat dibutuhkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam negaranya. Apalagi kalian saat ini sebagai siswa, kalian dipersiapkan sebagai seorang pemimpin nantinya ya. Jadi mari silakan ambil nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, terapkan di dalam hidup, di dalam diri bahwa kita adalah pemimpin. Jangan jadi pecundang ya, harus jadi pemimpin gitu ya. Nah, itulah faktor eksternal. Lalu yang kedua ya, ini adalah faktor internal ya. Faktor internal berarti dia berasal dari dalam. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa adanya perlakuan semena-mena ya, adanya perlakuan
semena-mena dari bangsa asing. Nah, dari bangsa asing ini telah menimbulkan kesengsaraan ya, menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, dari sini akhirnya kita berpikir bahwa selamanya kita tidak akan bisa hidup nyaman kalau terus berada di bawah perlakuan bangsa asing, ya kan? Bagaimana kita bisa menentukan hati sendiri kalau kita masih berada dalam kekuasaan mereka. Nah, lalu yang kedua dari faktor internal yaitu adalah adanya kenangan masa lalu. Adanya kenangan masa lalu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa negara kita, negara Indonesia itu, atau pada masa itu belum terbentuknya negara Indonesia. Pada masa itu kita mengingat kembali bahwasanya kita pernah menjadi bangsa yang besar. Dari mana kita bisa lihat itu ditandakan ketika Indonesia dulu pernah berjaya di dalam kerajaan-kerajaan yang terbentuk, baik itu dalam kerajaan Hindu, Buddha maupun kerajaan Islam. Nah, contohnya kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan besar, yang dikenal juga sebagai kerajaan maritim ya, kerajaan maritim dan agraris yang menghasilkan banyak hasil tani lalu diekspor keluar, melakukan hubungan dagang dengan bangsa asing ya. Orang-orang asing berdatangan dan memperoleh makanan ataupun kebutuhan pokok dari kerajaan Majapahit. Itu dia. Lalu kerajaan Majapahit sampai saat ini yang kita kenal masih bersumbangsih untuk kesatuan kekokohan bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kan? Bhinneka Tunggal Ika yang berarti kita boleh bermacam-macam tapi kita tetap satu. Nah, itu dilahirkan dari kerajaan Majapahit ya. Nah, lalu yang ketiga adanya kaum terpelajar ya. Adanya kaum terpelajar atau orang-orang intelektual. Ya, adanya kaum terpelajar atau orang-orang intelektual. Nah, pada masa itu orang-orang terpelajar ini bisa dimunculkan atau bisa ada itu karena akibat dengan adanya politik etis ya, politik balas budi yang diciptakan oleh Van Deventer ya, Van Deventer. Golongan terpelajar itu gini dia menyadari akan nasib bangsanya sehingga terbentuk kepribadian, mindset ya, pola pikir dan etos juang yang tinggi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Mereka menjadi penggerak dan pemimpin munculnya organisasi pergerakan nasional Indonesia dan selanjutnya berjuang untuk melawan penjajahan. Ya, jadi untuk orang-orang terpelajar sekarang seperti kalian sebagai siswa, sebagai mahasiswa juga nantinya orang-orang yang berintelektual, nah, maka kalian adalah pemimpin. Jadi jangan lupakan bahwa kita belajar, kita adalah calon-calon pemimpin, kita untuk memimpin nantinya. Jadi kita harus ingat itu, bahwa orang-orang yang sedang dipersiapkan sekarang lah, yang ada di sekolah, itu nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin baru untuk bangsa kita ini ya. Nah, itulah faktor eksternal dan faktor internal. Pikir bisa dipahami ya. Oke, selamat pagi.